Shalom saudara, selamat datang di channel Simply Truth di dalam program pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy di sini yang akan mengajak saudara semua untuk belajar mendalami firman secara simpel atau sederhana dengan topik-topik yang menarik yang akan kita angkat di setiap pekannya. Program ini membawa semangat untuk kita mencintai kebenaran, sebab di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Pada pembahasan perdana dari program pendalaman Alkitab ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu mengenai nabi dan guru palsu. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu arti kata palsu. Menurut KBBI, palsu itu artinya tidak tulen, atau bisa juga berarti tiruan. Kalau menurut saya pribadi, palsu itu adalah definisi dari usaha untuk meniru sesuatu yang orisinil sehingga dibuat semirip mungkin sampai-sampai sukar dibedakan. Saya ambil sebuah contoh deh. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah mendengar yang namanya uang palsu ya. Uang palsu itu pasti dibuat oleh oknum-oknumnya semirip mungkin dengan uang asli. Misalnya uang 100.000 yang merupakan nominal tertinggi ya dalam mata uang rupiah kita. Pasti orang akan membuat uang palsu ini semirip mungkin dengan pecahan 100.000. Gambarnya Soekarno-Hatta. Tidak mungkin uang palsu lantas gambarnya Naruto dan Sasuke. Itu jelas tidak mungkin. Karena orang pasti akan melihat, oh ini bukan uang asli, ini uang mainan. Sepanjang sejarah menunjukkan bahwa selama ini oknum pelaku kejahatan, mereka membuat uang palsu itu jelas diupayakan semirip mungkin sama uang asli. Saya kebetulan pernah memiliki dan sampai sekarang masih memiliki ada uang palsu pecahan 100.000 rupiah. Gambar Soekarno-Hatta yang berwarna merah. Kalau saya lihat sekilas atau dari jauh, itu jelas mirip sama uang asli. Tapi kalau saya lihat dari dekat, sekalipun tanpa menggunakan pendeteksi uang palsu itu ya, dengan kasat mata saja, dengan dilihat, diraba dan diterawang gitu kan, saya bisa membedakan bahwa ini memang uang palsu. Karena dari kualitasnya itu jelas kalah dengan uang yang asli. Kemudian uang palsu itu terlihat kurang rapi dalam pencetakannya dan sangat mudah untuk merotol warnanya ya, sangat mudah untuk menjadi kubas seperti itu. Jadi sampai di sini saudara tentunya sudah memahami ya bahwa yang namanya barang palsu, definisi yang utama adalah sebuah usaha untuk meniru sesuatu yang orisinil atau yang asli. Dengan kata lain, mesti yang asli duluan ada, barulah tiruannya kemudian muncul. Nah sekarang kita akan memasuki dalam pembahasan kita yang utama, yaitu apa kata Alkitab mengenai nabi-nabi palsu. Kita akan bisa memahami topik ini dengan membaca ayat firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara pasti pernah mendengar ada istilah ya, serigala berbulu domba. Istilah ini adalah serapan dari ayat firman Tuhan yang ada di dalam Matius 7 ayat 15. Kalau kita kembali kepada definisi awal kita mengenai palsu, jelas nabi palsu akan berusaha meniru nabi yang asli. Itu sebabnya ada istilah serigala menyamar menjadi domba.
pasti dibikin semirip-mirip mungkin sama yang namanya domba, supaya tidak dicurigai. Dan sekali lagi, kita butuh hikmat dan kita butuh kebenaran untuk bisa membedakan mana nabi palsu, mana nabi yang asli. Kalau nabi yang asli itu menggunakan firman Tuhan, menggunakan Alkitab, tidak mungkin dong nabi palsu dia menggunakan kitab bikinan dia sendiri. Karena kita pasti sudah jelas tahu, oh ini palsu. Kalau sesuatu itu mudah kita bedakan, itu bukan palsu namanya. Itu jelas berbeda ya. Tahun 2000-an itu juga pernah heboh yang namanya pemunculan gereja setan. Di mana ada sebuah gereja yang dibangun begitu rupa dengan ornamen-ornamen di dalamnya. Yang paling menjadi ciri khas itu adalah lambang atau simbol salib di balik. Ini jelas berbeda ya. Orang awam pun bisa tahu, oh itu palsu. Itu sudah salah. Tetapi yang namanya palsu itu selalu mirip sama yang asli. Bahkan sampai hari ini mungkin begitu banyak orang yang tertipu dengan nabi-nabi palsu ini sendiri. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita sebuah petunjuk bagaimana cara kita membedakan mana nabi-nabi palsu dan mana yang asli, mana domba, mana serigala. Jadi kita tidak bisa menilai iman seseorang hanya dari sekilas pandang atau hanya dari penampilannya secara kasat mata. Tetapi Tuhan katakan bahwa dari buah-buah kehidupan yang ia hasilkan setiap hari, itu yang akan menunjukkan apakah ia nabi asli atau seorang yang palsu. Dia murid sejati atau murid palsu. Nah, lewat perumpamaan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saya bersyukur karena di sini Tuhan Yesus memberikan gambaran begini, bahwa seseorang yang memiliki iman yang benar, dia pasti akan menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidupnya. Ini adalah konsep dari iman yang sejati. Ini adalah konsep dari keselamatan yang sejati. Bahwa kalau orang sudah diselamatkan dengan iman, oleh imannya kepada Tuhan Yesus, ia diselamatkan. Maka bukti dari keselamatannya yang sejati itu, ia akan menghasilkan buah-buah keselamatan, buah-buah pertobatan, buah-buah roh dalam kehidupannya. Di mana ada pembaharuan budi, pembaharuan karakter, perubahan hidup dari yang tadinya jahat menjadi orang-orang yang baik, dari yang tadinya najis menjadi orang-orang yang dikuduskan dan disucikan, dari orang-orang yang tadinya kasar menjadi orang-orang yang lembut, dari orang yang tadinya pemarah menjadi orang yang sabar. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Jadi jangan pernah katakan mujizat yang luar biasa itu melihat orang sakit sembuh. Itu bukan mujizat yang luar biasa. Dulunya mungkin itu mencengangkan. Jangan kira bahwa saudara, Tuhan itu begitu wah ngelihat saudara disembuhkan oleh karena iman saudara. Jangan kira seperti itu. Bukan itu. Bangsa Israel aja melihat yang awan, yang api. Bangsa Israel melihat mujizat laut terbelah. Tapi lihat karakter mereka. Tidak ada perubahan. Karena yang Tuhan cari dari kehidupan kita adalah buah. Saudara boleh lihat di dalam Alkitab ada banyak cerita bagaimana Yesus mencari buah. Contohnya ketika dia mencari buah dari pohon ara dan ketika dia tidak mendapatinya,
Dia mengutuk pohon itu sehingga pohon itu menjadi kering. Ini menjadi sebuah cara Tuhan mengajar murid-muridnya, dan cara Tuhan juga mengajarkan kita pada hari ini. Bahwa Tuhan inginkan kehidupan kekristenan kita tuh menghasilkan buah, dan buah itu konsisten, buah itu baik. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes disebutkan bahwa Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, sama seperti ranting yang tidak akan pernah bisa berbuah kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Demikian pula kita. Kita tidak akan pernah mungkin berbuah ketika hidup kita berada di luar Kristus. Saudara hanya bisa berbuah ketika hidup saudara melekat bersama dengan Yesus Kristus. Saudara akan mendapatkan aliran kehidupan daripada Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan kita dari dalam keluar. Jadi sekali lagi, pertobatan atau perubahan kita itu bukan usaha kita, bukan kerja keras kita, tetapi semata-mata oleh karena pertolongan Roh Kudus yang bekerja dari dalam diri kita. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita rindu melakukan. Walaupun secara daging kita masih menginginkan dosa, tetapi jauh di dalam hati kita, Roh Kudus selalu menginsafkan kita dan mengingatkan kita, jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi berbuat dosa. Ayo mulai hidup dalam kebenaran, ayo mulai sangkal dirimu, ayo mulai pikul salibmu, ikuti Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Dan itulah peran Roh Kudus. Salah satu pribadi dari Tritunggal ini yang luar biasa, yang memimpin kita sampai hari dalam seluruh kebenaran. Kita bisa membaca ayat lanjutan dari Matius 7. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita belajar untuk tetap pada konteks pembahasan kita, yaitu mengenai nabi palsu. Jadi bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu nabi asli, saudara. Mungkin ada di antara mereka juga yang palsu. Demikian juga bukan setiap orang yang bernubuat. Nabi asli bernubuat. Nabi palsu pun bisa bernubuat. Nabi asli bisa mengusir setan demi nama Yesus. Nabi palsu juga bisa. Nabi asli bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi palsu juga bisa. Karena dengan jelas di sini disebutkan bahwa ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan Tuhan, mereka bertanya, mereka bingung, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat kan? Bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi sekali lagi, sama seperti salah satu murid Kristus, yaitu Yudas. Ia dipilih oleh Tuhan. Saya percaya Yudas itu memulai segalanya itu dengan murni, dengan baik. Sama seperti juga kebanyakan nabi palsu hari-hari ini. Saya berharap saudara tidak ada yang tersinggung. Tetapi hendaklah kita boleh menguji hati kita sendiri. Apakah kita semurni ketika pertama kali kita mengikuti Yesus? Ataukah kita sama seperti Yudas? Yudas mengawalinya dengan baik. Ia adalah salah satu murid yang dipilih oleh Yesus. Ia diperlengkapi dengan kuasa yang sama ketika Yesus mengutus mereka untuk pergi. Yudas menyembuhkan orang sakit. Yudas juga mengusir setan. Apa yang kurang? Mereka diperlengkapi dengan kuasa. Murid-murid tidak menyadari ada hal yang berubah dari diri Yudas. Karena hanya Tuhan yang tahu. Ada beberapa kali Yesus berbicara kepada Yudas.
untuk menegur dia dengan halus. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Yudas. Sementara murid-muridnya yang lain tidak tahu. Mereka menganggap bahwa Yudas sama seperti mereka. Murid yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tetapi pada endingnya semua orang tidak menyangka bahwa ternyata Yudaslah yang mengkhianati Yesus. Yudaslah yang menjual Yesus, gurunya, hanya demi 30 keping uang perak. Saya berdoa dan saya berharap itu tidak terjadi bagi kita semua yang hari-hari ini mengakui sebagai murid Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan. Semoga saudara tidak memulai segala sesuatunya dengan murni, tetapi kemudian mengakhirinya dengan daging. Jadi maaf kata, sekali lagi firman Tuhan sudah memberikan kita petunjuk yang jelas bahwa dari buahnya lah kamu akan bisa mengenal mereka, kata Yesus. Kamu bisa membedakan mereka. Mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu. Mana domba, mana serigala, mana lalang, mana gandum. Mana murid yang sejati, mana murid yang palsu. Nah, supaya semakin mantap lagi pemahaman kita mengenai nabi-nabi palsu ini, kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara bisa lihat di sini ya. Kalau di perjanjian lama, tolak ukur originalitas seorang nabi yang sejati itu adalah ketika ia bernubuat di dalam nama Tuhan, maka nubuat yang ia sampaikan itu pasti terjadi. Itu originalitas seorang nabi di masa perjanjian lama itu dinilai seperti itu. Dan ketika nubuat yang ia sampaikan tidak terjadi, maka firman Tuhan berkata, tidak usah kamu takut kepada nabi itu. Bahkan firman Tuhan menyuruh supaya nabi palsu itu dibinasakan. Nah, beda dengan perjanjian baru, di masa perjanjian baru sampai dengan yang sekarang. Nabi-nabi palsu yang muncul itu, mereka bernubuat dan nubuat mereka terjadi. Mereka mengadakan mujizat dan mujizat yang mereka adakan itu terjadi. Nah, jadi mengapa nabi-nabi palsu ini sudah mengadakan begitu banyak tanda dan mujizat? Mereka sudah bernubuat, mereka sudah mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi kenapa mereka ditolak oleh Tuhan? Saya yakin dan percaya oleh karena mereka bangga semata-mata dengan pelayanan mereka. Sehingga mereka lupa bahwa mereka harus menghasilkan buah. Karena buah inilah yang memikat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau melayani, semua orang bisa melayani dan dipakai oleh Tuhan. Dan kuasanya yang bekerja. Apa hebatnya kita di situ? Ketika kita melayani, memang siapa yang bekerja? Kita apa Tuhan? Faktanya saudara hanyalah alat. Dan banyak orang mengakui hal itu. Saya hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Jangan sembah saya. Oh ya, betul. Tapi faktanya, saudara senang gak ketika dipuji orang? Saudara senang gak ketika disanjung-sanjung orang? Oh, dia hamba Tuhan, pelayanan kesembuhan. Oh, dia hamba Tuhan yang mengusir setan dan begitu banyak orang sembuh. Oh, dia hamba Tuhan yang bernubuat dan nubuatnya terjadi. Tetapi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Saudara boleh dipuja-puji oleh manusia, saudara boleh diagung-agungkan oleh manusia. Tetapi Tuhan mengenal siapa. Sama seperti Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati Yudas. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati saudara. Bahwa banyak kali saudara hanya mencari keuntungan lewat pelayanan. Saudara hanya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya lewat pelayanan. Apa yang kamu sebut dengan pelayanan? Bernubuat, menyembuhkan orang sakit. Bukankah semua itu mendatangkan popularitas bagi dirimu? Bukankah semua itu membuat engkau terkenal di mana-mana? Engkau dipuja-puji orang. Ada banyak callingan, ada banyak job. Ada banyak pelayanan dalam tanda kutip.
Tidak sedikit, ini bukan rahasia lagi. Pendeta-pendeta mulai menerapkan aturan tarif. Kalau ingin mendatangkan saya, tarifnya sekian. Bukankah ini terlihat rakus, saudara? Bukankah ini terlihat jahat, saudara? Karena inilah yang Tuhan ingin kita sadari dan Tuhan ingin tegur dari kehidupan nabi-nabi palsu ini. Sekali lagi, nabi-nabi palsu ini bahkan tidak sadar kalau mereka itu ditolak oleh Tuhan nantinya. Mereka pikir bahwa, saya ini orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Saya pasti masuk surga. Tapi ketika saudara sampai di hadapan tahta pengadilan, diperiksa di dalam buku kehidupan anak domba Allah, namamu tidak ditemukan, Tuhan tidak kenal saudara. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebenarnya bahasa tidak mengenal itu adalah bahasa yang satir. Itu bahasa yang sangat kasar, saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak mengenal kita. Dia maha tahu. Tapi kalau dia sampai tidak mengenal kita, itu menunjukkan kepada siapa hati saudara sudah melekat. Kalau saudara melayani dengan murni, dengan sungguh, saudara pasti akan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah karakter yang baik. Dan sungguh buah-buah inilah yang memikat Tuhan. Dan sungguh buah-buah inilah yang dicari Tuhan dari kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan tidak peduli pelayananmu. Karena melayani itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Melayani itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Tetapi saudara tidak layak atau saudara tidak pantas untuk sombong. Beberapa waktu yang kemarin, beberapa bulan yang lalu, masih di tahun 2020 ini, saya ada mendengar ada seorang hamba Tuhan, pendeta senior, seorang founding father. Saya tidak ingin menjelek-jelekan hamba Tuhan ini, tetapi ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dia adalah seorang pendeta yang senior. Saya mengenal hamba Tuhan ini adalah seorang pengkhotbah yang pengajaran-pengajaran itu sering saya dengarkan di radio. Karena pada waktu itu saya adalah seorang penyiar radio, jadi saya banyak menyimpan khotbah hamba Tuhan ini. Tapi kemudian saya kaget. Hamba Tuhan ini, gembala ini, ternyata ketahuan mencabuli salah satu pengerja atau salah satu jemaatnya. Bahkan sejak dari anak ini masih di bawah umur. Bayangkan, ia mencabuli gadis di bawah umur ini mulai dari belia sampai tua, sampai mau menikah. Betapa rusaknya. Ini yang sedang Tuhan gambarkan sebagai salah satu contoh dari nabi palsu di akhir zaman ini. Mereka melayani seperti nabi asli. Mereka melakukan pelayanan, ibadah dan lain sebagainya seperti nabi yang asli. Tetapi jauh di dalam hati mereka, busuk, jahat. Saya ada mendengar tentang seorang hamba Tuhan. Dan dia mengaku nabi. Saya juga melihat ia banyak kali bernubuat di sosial media. Tapi kemudian baru ketahuan ternyata hamba Tuhan ini sudah mencabuli anak-anak kecil dan parahnya sesama jenis. Bagaimana mungkin nabi yang sejati bisa melakukan hal yang seperti ini, saudara? Bagaimana mungkin orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, bisa melakukan yang seperti ini? Tapi inilah faktanya. Inilah yang Tuhan mau tegur dari hamba-hamba Tuhan di masa-masa yang sekarang. Bahwa kamu harus menghasilkan buah-buah yang benar. Bukan cuma pelayanan, tetapi buah-buah pertobatan, buah-buah kekristenan yang sejati. Jadi saudara, lewat apa yang sudah kita bahas, yaitu mengenai nabi palsu, apa yang saudara bisa tahu? Pesan apa yang saudara bisa dapatkan? Bahwa ternyata
Nabi yang palsu itu mirip dengan yang asli. Nabi yang palsu juga bisa mengadakan begitu banyak tanda mujizat yang bahkan bisa menyesatkan banyak orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengenal kebenaran dengan lebih jujur, dengan lebih sungguh, sehingga kita bisa membedakan mana yang sejati, mana yang palsu. Sambil kita menjaga diri kita agar kita jangan jatuh dalam pencobaan. Hendaklah kita rindu untuk terus belajar kebenaran dengan sungguh, dengan tekun, supaya kita bisa diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang menolong kita untuk hidup menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung acara. Besar harapan saya, saudara boleh mengerti kebenaran dan saudara membangun hidup saudara di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ini untuk mendapatkan info-info yang terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Sampai jumpa di next episode dan Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Wow.